Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini saya akan mereview sebuah pusaka ya, yaitu keris Jawa. Nah, perlu diketahui bahwasannya untuk keris yang ini bukan kepunyaan saya, tetapi yaitu kepunyaan dari teman ayah saya ya, yang mana untuk teman ayah saya ini meminta kepada saya untuk merubah pakaiannya ya. Bukan merubah pakaian secara lengkap, tetapi merubah hulunya. Karena untuk teman ayah saya ini ialah seorang Melayu ya, yang bergelar Tengku dan termasuk salah satu zuriat dari Sultan Delhi, yaitu Tuanku Panglima Gandar Wahid. Jadi ini merupakan salah satu keris beliau, dan beliau ingin meminta untuk dirubah hulunya menjadi hulu yang menonjol atau terlihat ke depan seperti ini. Nah, saya informasikan kepada ayah saya untuk keris ini kan dititip kepada ayah saya untuk dikerjakan, dan pesan ayah saya itu agar hulunya ini dipindah menghadap ke depan, itu ya, dirubah. Sepertinya beliau meminta untuk dibuatkan hulu patah 3. Nah, tetapi saya jelaskan bahwasannya untuk pakaian dari keris ini atau warangkanya ini sudah pakem ya. Jadi kalau pakaiannya atau hulunya ini atau pakaiannya warangkanya ini tetap dipakai yang ini tetapi hulunya diganti, itu sudah menyalahi pakem atau kaidah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini bukan keris saya, melainkan keris teman ayah saya. Dan setelah saya mendapatkan detail dari ayah saya apa yang diinginkan oleh teman ayah saya tersebut, saya informasikan kepada teman ayah saya tersebut bahwasanya ini sudah pakem dan sangat sayang sekali kalau dirubah begitu. Nah, ya, jadi mari sama-sama kita review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau untuk keris Jawa, tentang keris-keris dapur ya, tidak hanya keris Jawa, keris Melayu sendiri pun saya perlu banyak belajar karena saya pun tetap dalam proses belajar terus-menerus ya. Karena untuk ilmu perkerisan ini sangat luas ya, jadi kita tidak bisa stagnan atau puas dengan ilmu yang sudah kita miliki, tetapi kita harus belajar terus. Nah, untuk panjangnya tadi sudah saya ukur ya, dari ganja ke ujung bilah ini 35 cm begitu. Jadi bukan termasuk patrem ya. Nah, kalau untuk dapurnya ini, awalnya saya mengira ini ialah naga primitif, karena saya menganggap ini bentuk kepala naga ya, dengan wujud yang abstrak, yang mana kalau untuk naga primitif itu kan dia seperti naga tetapi dia wujudnya abstrak. Tetapi setelah saya posting di salah satu media sosial saya, ternyata ada teman yang berkomentar bahwasannya ini ialah dapur Semar. Dan saya lihat memang seperti Semar ya. Nah, kalau untuk dapur Semar ini ada Semar Getak atau Semar Petak, ada juga Semar Tinandu. Dan kalau ini sepertinya, bukan sepertinya ya, memang dapur Semar Tinandu. Nah, kalau dapur Semar Getak atau Petak ya. Kalau dapur Semar Tinandu untuk ricikannya di sini ada kembang kacang 2. Ini Semar Petak. Nah, jadi ini ialah keris Jawa. Jadi setelah saya mendengar informasi dari ayah saya bahwasannya temannya tersebut ingin merubah hulunya, saya informasikan sebenarnya ini ialah
sudah pakemnya atau sudah kaidahnya. Jadi sangat sayang sekali jika dirubah. Tetapi kalaupun pernah saya informasikan juga kalau untuk keris Jawa ingin dirubah pakaiannya ke pakaian Melayu, maka dirubahlah secara total ke Melayu Palembang. Karena untuk Kesultanan Palembang Darussalam itu dan Mataram Islam kan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Banyak akulturasi budaya yang terjadi, termasuk dalam budaya persenjataannya. Jadi banyak di Palembang itu ditemukan keris berdapur Jawa tetapi pakaiannya Melayu Palembang ya. Nah, mohon maaf. Jadi yang pernah saya ketahui, yang sering saya lihat baik di postingan media sosial teman-teman saya, untuk keris-keris Jawa, dapur Jawa yang diberi pakaian Melayu itu umumnya itu tilam upih, tilam sari, ataupun keris-keris jala ya. Jadi kalau seperti itu masih wajar, seperti tilam upih, keris jala, brojol, ataupun sangkelat, parung sari pernah saya temukan itu keris sepuh dapur-dapur tersebut diberi pakaian Melayu Palembang. Tetapi kalau untuk dapur Semar ini belum pernah saya lihat di postingan teman-teman saya ataupun yang saya ketahui dapur Semar diberi pakaian Melayu Palembang. Jadi ini sangat sayang sekali pun kalau dirubah ke pakaian Melayu Palembang, karena ini kalau untuk dari filosofi sendiri kan dapur Semar ini ialah lambang kebijaksanaannya, karena dalam dunia perwayangan Semar itu merupakan tokoh yang bijaksana, yang mana bahkan dalam kisah pewayangan ketika dewa mengalami satu problema atau satu masalah yang belum ada jawaban atau solusinya, maka dewa akan turun bertanya kepada Semar. Begitu. Jadi Semar ini berlambang dari kebijaksanaan, begitu. Nah, jadi jelas dari tokoh pewayangan tersebut, dapur keris ini merupakan filosofi dari kebijaksanaannya. Kalau saya lihat untuk pamornya ini ada Dwi Pamor ya. Kita lihat. Ini adalah, kalau menurut saya ini pamor Banyumili atau Ilining Warih ya. Nah, di sini ada semacam batu lapak, seperti batu lapak. Di sini juga semacam batu lapak ya. Nah, jadi kalau secara filosofi ya, saya berbicara secara filosofi, dan mohon maaf kalau dalam keterangan saya ini ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar ya, karena saya juga masih belajar. Untuk pamor Banyumili itu ada dua versi filosofi yang saya ketahui ya, yang mana versi pertama itu Banyumili itu ialah, kalau secara etimologis ilmu atau bahasa, banyu itu kan air, mili itu mengalir. Jadi untuk Banyumili itu ialah air yang mengalir. Nah, ada yang menyatakan bahwasannya filosofi dari keris atau pamor Banyumili ini ialah kerejekian. Jadi diharapkan pemegangnya itu memiliki atau berlebihan lah, bukan berlebihan ya, rezekinya lebih, begitu, bagai air yang mengalir. Nah, versi kedua saya pernah membaca itu untuk versi lain dari filosofi Banyumili ialah kebijaksanaan, seperti seorang pandita yang mana bersifat seperti air yang mengalir, kemudian menyuburkan tanah-tanah yang gersang, menghidupkan kembali tumbuhan, bukan menghidupkan kembali ya, tetapi membuat tumbuhan
sekitar tanah gersang tersebut menjadi subur begitu. Jadi mencerminkan kebijaksanaan dari Pandita yang seperti air yang bisa menyuburkan tanaman di sekitarnya. Jadi analoginya seperti itu ya, tentang kebijaksanaan. Dengan nasihat-nasihat dari Pandita yang mana mengajarkan kita tentang kehidupan, tentang cara berpikir yang baik, tentang bagaimana cara kita berinteraksi sosial yang diajarkan oleh Pandita itu dapat membuat kita menjadi bijak, dapat membuat kita dalam hidup ini lebih teratur. Jadi itu dari filosofi kebijaksanaannya. Jadi kalau untuk filosofi Pamor Banyumili ini bisa untuk kerezekian ataupun kebijaksanaan. Jadi untuk dapurnya sendiri sudah filosofinya, sudah kebijaksanaannya. Nah, kalau untuk batu lapak setahu saya itu adalah filosofinya sebagai sarana perlindungan diri ya, yang mana untuk batu lapak ini dia seperti tameng yang melindungi pemiliknya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pamor keris ini kan dia bersifat apa ya, sugesti. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri pamor-pamor keris itu, filosofi pamor dari keris itu ialah sugestif ya. Jadi harapan empu, doa-doa empu yang terwujud dalam pamor itu bersifat sugestif. Jadi begini penjelasannya. Percuma saja kalau untuk empu memiliki doa tertentu dalam wujud pamor-pamor tertentu, tetapi kita sebagai manusia tidak berusaha untuk mewujudkan daripada filosofi pamor tersebut, itu sama saja nihil. Jadi semisal kalau untuk pamor Banyumili tentang kerezekian, apakah rezeki itu akan datang apabila kita tidak berusaha? Jadi perlu adanya sinergitas antara doa dari sang empu dengan usaha yang kita jalani. Begitu juga dengan misalnya dengan pamor batu lapa ini ya, yang menjaga kita dari hal-hal buruk. Jadi kalau doa empu agar menjadi tameng kita atau perlindungan kepada kita, apakah bisa terwujudkan apabila kita tidak berhati-hati baik dalam hubungan interaksi sosial ataupun bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pamor itu bersifat sugestif. Percuma kalau empu sudah mendoakan atau ada doa di dalam pamor tersebut, tetapi kita tidak berusaha untuk mewujudkan filosofis dari pamor itu sendiri. Begitu. Kalau untuk kerisnya ini tidak diwarangi ya. Kalau diwarangi tentunya sangat cantik ini. Nah, kalau dari sisi pakaian kita lihat ini ialah pakaian gayaman Jogja ya. Untuk gayaman ini kan ada gayaman Surakarta, ada gayaman Jogja. Jadi kalau untuk Surakarta dia seperti ada tambahan di sini, lebih besar. Kemudian dia untuk di ujung sini dia seperti ada liukan di sini di atas. Nah, jadi ini gayaman Jogja yang seperti ini saja. Kalau Surakarta dia ada liukan, semacam liukan, kemudian membentuk setengah lingkaran di sini. Begitu. Kalau untuk hulu atau dedernya ini juga Yogya ya. Ini saya pun masih belajar. Kalau dalam keterangan video saya ini ada kesilapan atau kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Setahu saya ini ialah
hulunya atau dadernya ialah Jogja. Jadi ini sudah pakem, sudah nyandang. Jadi sangat sayang sekali apabila dirubah ya. Kalau Surakarta dia untuk hulunya ini di ujung sini ya. Sebentar. Di ujung sini dia ada seperti kelebihan. Seperti sesuatu yang kecil menonjol di sini. Seperti tingil lah kalau saya bilang ya, seperti tingil. Ada, kalau ini kan cenderung rata di sini. Nah, kalau untuk yang Surakarta, setahu saya di sini ada membentuk semacam ukiran yang lebih, yang kecil di sini. Semacam tingil lah kalau saya bilang. Begitu. Jadi ini sebenarnya sudah nyandang. Kalau untuk ukirannya ini sangat detailnya. Kalau untuk ukirannya ini tidak sembarangan, ada filosofi tertentu, tetapi ini saya tidak tahu untuk filosofinya, belum saya pelajari. Kalau untuk penduknya ini ialah kuningan dengan ukiran yang sangat indah ya, sangat detail. Ini sudah tangan-tangan maestro yang mendedikasikan hidupnya dalam pelestarian Tosan Aji. Nah, seperti ini. Kalau untuk kayunya ini sampirnya sepertinya ini kayu timo ya. Iya, ini kayu timo. Begitu. Jadi sudah saya WhatsApp ya teman ayah saya, untuk pakaiannya ini sudah nyandang. Dan kalau diganti pun menjadi pakaian Melayu itu sudah menyalahi pakem atau kaidah ya. Kalaupun dirubah dengan pakaian Melayu Palembang, saya rasa untuk dapur Semar ini pun tidak cocok diganti dengan pakaian Melayu Palembang. Karena untuk dapur Semar ini kan, Semar ini tokoh pewayangan ya. Jadi budaya perwayangan itu kan dari Jawa. Banyak memang kalau untuk dapur-dapur Jawa yang diganti pakaiannya atau diberi pakaian Melayu Palembang ya. Tetapi seperti misalnya Parungsari, Sengkelat, jenis keris tilam ataupun brojol pun pernah saya lihat diberikan pakaian Melayu Palembang. Tetapi kalau untuk Jawa ini kan memang identitas Semar itu kan adalah identitas dari tokoh perwayangan Jawa. Begitu. Jadi sangat sayang kalau diganti dengan pakaian Melayu. Nah, sangat cantik sekali ya. Kalau saya lihat ini sepertinya memang sepuh. Tapi kalau untuk tangguh, saya terus terang dalam penangguhan saya tidak mahir ya, tidak paham dalam ilmu penangguhan keris. Sangat cantik sekali. Nah, ada satu lagi yang ingin saya informasikan. Sebelumnya keris ini sampai di tangan saya, untuk hulunya ini sangat susah sekali ya dilepas, atau dadernya sangat susah sekali dilepas. Karena untuk di dalam ini, benang di dalamnya itu diberi lem. Jadi sangat susah untuk dilepas. Maka sebenarnya itu kan sudah menyalahi juga, yang mana untuk pakem keris itu kan dia tidak boleh mati, baik hulu ataupun pendoko ya. Kalau di Jawa disebut mendak ya, ini mati, tidak bergerak ya, dilem mati. Jadi kemarin itu saya rebus karena saya dapat informasi atau ilmu juga dari salah satu teman, kalau untuk keris-keris yang dilem itu cara untuk melepaskan atau membukanya itu dengan cara direbus, karena khawatir kalau untuk dilepas secara paksa nanti akan terjadi kerusakan di dader ataupun di pendoko atau mendaknya ini. Jadi cara yang terbaik ialah direbus dengan air mendidih, nanti setelah itu dibuka perlahan. Dan saya aplikasikan memang sangat berguna ya, memang betul. Setelah saya rebus, untuk proses membuka lemnya itu sangat gampang begitu. Nah, jadi ini sudah bisa dibuka, tapi saya tidak akan buka full ya, karena untuk memasangnya
ribet. Begitu. Jadi untuk pakemnya itu ya jangan dilem, jangan. Jadi agar bisa kita merawat bagian daripada pesinya. Jadi kita buka, nanti kita beri minyak seperti itu. Jangan dilem mati. Begitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan ataupun kesilapan saya. Mohon dimaafkan karena kita atau terkhusus saya itu masih sama-sama belajar begitu. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya ya. Mari sama-sama kita bergerak untuk melestarikan kebudayaan leluhur kita, yaitu Tosan Aji, salah satunya Tosan Aji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.